Dia baru menjadi wayang kulit Betawi itu pada awal abad 19. Terutama memang nanti pada pertengahan abad 19. Seniman yang menyalin cerita-cerita itu. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini cukup menggambarkan kondisi wayang kulit Betawi pada hari ini, di mana generasi muda hampir boleh dikatakan tidak mengenal kesenian wayang kulit Betawi. Kondisi ini menjadikan wayang kulit Betawi terancam punah, dan dalam beberapa tahun ke depan, jika tidak ada upaya nyata dalam melindungi dan melestarikan baik dari pemerintah dan masyarakat, maka wayang kulit Betawi benar-benar akan punah, mati seperti manusia yang menyisakan nama. Wayang kulit Betawi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat itu. Meski ditetapkan dari Provinsi DKI Jakarta, faktanya wayang kulit Betawi berkembang tidak hanya di Jakarta, terutama di Jakarta Timur, tetapi juga di daerah sekitarnya, antara lain Tangerang Selatan dan Bekasi. Upaya penetapan yang dilakukan Pemprov DKI hanyalah penegas bahwa wayang kulit juga eksis dalam budaya masyarakat Betawi. Menilik kembali sejarah wayang kulit Betawi, pendapat secara umum baik dari jurnal dan wawancara lisan menyebutkan kalau wayang kulit hadir di tanah Betawi bermula dari penyerangan pasukan Sultan Agung dari Mataram ke Batavia untuk mengusir kehadiran orang-orang Belanda. Di sela-sela penyerangan itu, para pasukan Mataram membawa peralatan wayang dan gamelan untuk menghibur diri dan menjaga mental pasukan tetap kokoh. Pertunjukan sederhana itu disaksikan warga setempat Batavia yang larut dalam pesona wayang kulit, sehingga kemudian tertarik mempelajarinya dan disesuaikan dengan sosial budaya masyarakatnya. Kisah itu cukup mirip dengan Pangeran Diponegoro, sebagaimana ditulis oleh Peter Carey, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Pangeran Diponegoro juga terinspirasi oleh kisah wayang kulit pada lakon Arjuna. Walaupun kisah dalam pewayangan seperti Mahabharata tak bertiti mangsa, tak berawal, dan tak berakhir, ia diyakini kebanyakan orang Jawa bahwa kisah itu pernah terjadi nandahulu sekali. Keraton Jayakarta dibumi hanguskan oleh Jan Pieterszoon dan Jan Pieterszoon kemudian membangun kota baru di tahun 1619. Itu dia kan mengganti kota, mengganti nama tempat itu dari Jayakarta menjadi Batavia. Orang-orang kita, terutama para penguasa kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur saat itu ya, yang sudah kerajaan udah sampai kepada Demak ya, Islam ya, atau Mataram Islam saat itu kecewa karena salah satu kekuasaan bawahannya Jayakarta itu kan direbut oleh penjajah, katakanlah penjajah ya, karena Jan Pieterszoon saat itu memang dia Belanda yang menjadi gubernur jenderal, dan karena kecewa maka Sultan Agung memerintahkan untuk merebut kembali kawasan ini, dan itu terjadi pada 1628, 1629, 1630. Pada penyerbuan yang masif itu, jadi Batavia yang mulai dibangun pada saat itu oleh Yapekun itu
ingin direbut kembali, dan serbuan itu masif ya. Dia datang dari timur, dari arah laut, kemudian juga dia melingkar ke arah selatan. Dan tapi meskipun besar-besaran, penyerbuan itu gagal. Nah, tentu saja penyerbu-penyerbu yang datang dari kawasan Jawa Tengah itu, dia nggak serta-merta sebagai serdadu aja, ya, sebagai tim penyerbu, tetapi juga dia mendirikan basis-basis pertahanan. Salah satu basis pertahanannya misalnya di Marunda. Nah, itu salah satu yang menjadi tanda dari basis pertahanan persiapan penyerbuan itu di Kampung Marunda, yang sekarang kita kenal sebagai salah satu peninggalannya konon adalah Masjid Al-A'lam Marunda. Pada waktu-waktu tertentu, menunggu saat-saat penyerbuan yang dianggap pas, maka mereka melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya adalah aktivitas berkesenian. Salah satu kesenian yang mereka bawa, ya tentu saja mereka biasa membawa kesenian wayang. Nah, memang saat itu wayang dari Jawa Tengah, wayang Purwa. Jadi pada saat itulah muncul pemahaman bahwa masyarakat di sini diperkenalkan dengan kesenian itu oleh para serdadu dari Kerajaan Mataram yang dikomandani oleh Sultan Agung. Nah, dia menjadi kesenian milik Betawi itu memang pada perjalanan selanjutnya. Kapan itu? Ya sesudah masa itu, 1800-an itu kemudian dia mulailah orang-orang kita merasa bahwa dia pernah merasakan ada satu penampilan kesenian di Jawa itu yang menggunakan properti seperti itu, yaitu apa sih, wayang itu ya, wayang. Dan ceritanya cerita wayang Purwa, Mahabharata, Ramayana gitu ya. Nah, kemudian ini diadopsi oleh orang-orang kita. Tetapi rupanya pun adopsi itu mengalami waktu yang cukup lama. Perkembangan Batavia menjadi Jakarta sampai dengan abad ke-21 mengalami perkembangan pesat diiringi berkembangnya teknologi. Perkembangan ini berdampak besar bagi seni tradisi. Penelitian Mujizah berjudul Teks, Konteks, dan Pola Kebertahanan Wayang Kulit Betawi dalam jurnal Atavisme 2015 menyebutkan kalau wayang kulit Betawi pada tahun 1980-an masih dapat disaksikan pada acara pernikahan, sunatan, bersih bumi, dan ruatan lainnya. Namun setelah tahun 2013, pelaku seni wayang kulit Betawi hanya ditanggap 1 kali dalam setahun. Artinya hal ini menandakan wayang kulit Betawi semakin tersisihkan oleh masyarakat Betawi sendiri dan masyarakat pada umumnya. Ini aku sudah nih. Kalau orang Melayu 1 ditambah 1, orang Melayu, orang Betawi. Kalau Sunda mah hiji. Oh, kalau ini lagu Sunda kau lagu Sunda. Ini dengerin. Lagu Sunda nih dengerin nih banyak kan. Kalau pinter ngaji bisa baca dua ditambah sama dengan 4. Kalau bisa doa pasti dapat berkah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalau udah berkah pulang kita makan. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kalau sudah makan dan itu jadi pulang, alhamdulillah. Lagi kendor kan, nggak seperti kayak dulu. Kalau dulu kan rame, kalau sekarang kan agak berkurang. Satu namanya sekarang kita ngikutin zaman, yang punya hajat kan
Jadi yang punya hajat itu kan ngikutin sekarang bukan dari aturan dari orang tua. Anak kan, kalau anak maunya hiburan ini, pasti orang tua akan ngikutin. Kalau orang tua sih pengen hiburan ini, tapi anaknya main ini kan, ya udah orang tua ngikutin anak. Perkembangannya karena ngikutin zaman kan. Kalau emang sekarang orang tuanya mau wayang ya wayang, tapi anaknya nggak mau gimana? Wayang kulit Betawi dikategorikan sebagai kesenian rakyat karena di dalam pertunjukannya seringkali dalang bersahut-sahutan dengan panjak atau pengiring musik. Hal tersebut dijelaskan dalam buku Peta Seni Budaya Betawi terbitan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta 1985, termasuk bagaimana wayang kulit Betawi merupakan salah satu kesenian yang mendapat pengaruh Sunda. Selain karena berkembang di wilayah perbatasan dengan budaya Sunda, pengaruh lainnya dapat dilihat dari musik pengiring yang bernama gamelan ajeng. Gamelan ajeng merupakan pengaruh dari Sunda. Dan dalam catatan Henry Spiller, seorang etnomusikolog University of California, sejauh ia meneliti tradisi musik dan tari budaya Sunda selama hampir 50 tahun, gamelan ajeng dijadikan pengiring utama dalam pertunjukan wayang kulit Betawi pada tahun 1990-an. Selain itu, menurutnya lagi, dalam penelitiannya berjudul Betawi and Sundanese Music of the North Coast of Java, Topeng Betawi, Tanjidor, Ajeng by Philip Yampolsky, yang dimuat dalam jurnal Asian Music, volume 30 No.1, tahun 1998. Penggunaan alat musik trompet dalam wayang kulit Betawi juga merupakan pengaruh kuat dari budaya Sunda. Meski demikian, trompet menurut Dalang Jayaniin merupakan salah satu pembeda wayang kulit Betawi dengan Sunda yang mana sinden lebih digunakan. Ini sekilas kalau kata orang ini wayang kulit Jawa, sekilas. Tapi ini wayang kulit Betawi. Kenapa? Kan itu romannya kayak Jawa, tapi udah aku jadi Betawi. Karena kalau wayang kulit Jawa tatahannya halus, nggak kasar. Ini pun kasar tuh, lobang-lobang ukirannya kasar. Tuh, ini satu ciri nih wayang kulit Betawi mah kasar bikinannya. Catannya juga begitu tuh, dia mah nggak kayak wayang kulit Jawa. Kalau wayang kulit Jawa kan catannya bagus, rintik. Kalau dia mah wayang kulit Betawi begini catannya. Ya, kalau kata apa mah apa namanya ya, nyentrik gitu. Jadi yang bikin perbedaan wayang kulit Betawi sama wayang kulit Jawa dari tatahan yang kasar, catnya juga dia enggak seperti wayang Jawa bener-bener membatik. Tapi kalau catan wayang kulit Betawi lebih apa ya namanya, lebih cerah, itu lebih cerah, terus menggambarkan lebih fleksibel kalau kata apa mah. Itu terus dari ukurannya juga wayang kulit Betawi rada kecil. Kalau wayang kulit Jawa rada gede dia mah gitu. Tapi zaman dulunya awalnya wayang kulit Betawi ada, itu mulanya kan wayang kulit Jawa. Ukiran wayangnya juga ya aslinya seperti itu. Wayangnya kecil, ukirannya juga kasar pada zaman dulunya. Jadi wayang kulit Betawi ini mengadopsi awal mulanya ada wayang kulit di wilayah Betawi. Ciri selanjutnya, wayang kulit Betawi dapat dilihat bentuk wayang yang tatahannya sederhana dan warna yang mencolok. Peralatan pengiring musik hingga lakon pertunjukan yang mana di Betawi populer sekali dengan lakon carangan dan menjadi ciri khas. Dalam koran Berita Yuda tertanggal 8 Juli tahun 1985, yang dimaksudkan lakon carangan ialah lakon buatan sendiri yang dikarang oleh dalang. Namun tidak merubah tokoh-tokoh wayang dan tidak lepas dari patokan cerita wayang, baik dalam Ramayana maupun Mahabharata. Pakem lain wayang kulit Betawi adalah tentu penggunaan bahasa Betawi dalam lakonnya. Grup wayang kulit Betawi yang masih bertahan sampai sekarang dapat dihitung jari. Bahkan sejak tahun 1985, berdasarkan pencatatan yang dibukukan dalam Peta Seni Budaya Betawi, grup yang masih bertahan hanya tersisa 7 grup. Bagaimana dengan hari ini? Perlunya revitalisasi dilakukan dengan melakukan pengalihan pengetahuan wayang kulit Betawi dari para dalang tua kepada generasi muda sehingga tidak terputus begitu saja. Tentu aksi ini perlu peran beberapa pihak, baik dari komunitas atau grup wayang kulit Betawi, masyarakat, dan pemerintah. Fasilitasi pementasan wayang kulit Betawi juga perlu dilakukan di tempat-tempat yang strategis
agar generasi muda tertarik dan generasi tua yang menonton rindu akan masa lampau yang manis. Tiap kesenian memiliki masa emasnya. Di daerah administrasi Jakarta itu nyaris sudah nggak ada. Praktis sekarang memang wayang kulit Betawi hidup di kawasan wilayah kultur Betawi. Mana itu? Yaitu di Tambun, di Bekasi. Kita kudu melihat bahwa harus ada keseriusan dari masyarakat kita bahwa ini milik dia dan dia harus berusaha, berikhtiar bagaimanapun caranya agar ini tetap ada di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Tentu saja seniman itu sendiri yang karena dialah yang mempunyai bahan semuanya. Peran pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya itu menjadi penting. Pemerintah harus punya paham bahwa membina kesenian, membina kebudayaan itu adalah investasi. Nanti investasi itu akan melahirkan ekosistem yang sehat. Ekosistem yang sehat ini nanti muncul. Nggak perlu diperintahkan lagi bahwa lu begini nggak harus perintah itu, karena ekosistemnya sudah sehat, maka maestro melahirkan menurunkan pengetahuannya, kemudian anak-anak muda menyerap pengetahuan itu, si anak muda itu nanti akan bisa menjadi seniman, akan bisa juga menjadi praktisi, akan bisa juga menjadi pengamat dan seterusnya. Jadi ruang-ruang seperti itu harus diberikan seluas-luasnya kepada seniman wayang kulit Betawi. Dan tentu saja yang saya juga kurang begitu sreg ya, di Jakarta ada museum wayang. Tapi porsi bagi tuan rumah itu kadang-kadang nol. Dalam 1 bulan kalau mereka menampilkan pertunjukan wayang di museum wayang itu, wayang kulit Betawi itu mungkin ya sekali itu, sisanya wayang kulit lain-lain. Jadi pemerintah ini harus fokus pada pembinaan wayang kulit Betawi dulu. Kalau wayang kulit Solo, wayang kulit Tegal, wayang kulit Jogja, wayang kulit Nyon, itu kan yang udah maju-maju, mereka memang dibina di sana. Apakah wayang kulit Betawi dibina di Jogja, di Solo, di Tegal? Kan enggak. Jadi pemerintah kita itu memang terlalu baik kepada semua kesenian yang hidup dan ada di kota Jakarta ini. Termasuk ya si wayang kulit itu, si wayang itu. Dan mereka yang dari Solo diundang ke sini, pentas. Mereka yang dari Jogja diundang ke sini. Mereka yang dari Cirebon diundang ke sini. Mereka yang dari Tegal diundang ke sini. Nah, itu kan artinya porsi pembinaan terhadap wayang kulit Betawi itu menjadi semakin berkurang. Masyarakat tahu lah ada wayang kulit Betawi, ada apa kan. Kalau sekarang apa-apa. Sekarang kan banyak pendatang. Betawi aslinya udah hampir formalitas sudah pada minggir. Jadi ngasihnya itu kan ya yang sesepuh itu kan udah pada meninggal. Ya harapan kita begini, apa juga kan dari dorongan pemerintah gitu. Nggak bisa masyarakat itu kita jejak, dalam arti kita jejelin, lu hayo ngudu nanggap wayang kulit Betawi lu, lah kagak bisa. Yang ada kita bisa bergudug sama masyarakat. Iya. Tapi kalau dari pemerintah, peran pemerintah yang aktif, satu contoh begini aja Pak, Bu, kita terobosin wayang kulit Betawi ini dimasukin ke sekolah-sekolah, ke kurikulum. Contoh kayak palang pintu. Dulu palang pintu siapa yang kenal sih? Itu anak muda juga kan nggak ada yang mau belajar palang pintu. Nah begitu dia masuk ke sekolah-sekolah, ada banyak pelatihan-pelatihan, akhirnya booming. Anak-anak tuh dari melihat, dari oh iya kelihatan bagus, kelihatan begini, kelihatan langka, akhirnya dia mau belajar, dia mau ngerjain itu, dia mau ngegelutin. Nah dari situ juga terbentuklah pasar, karena banyak yang pada ngegelutin, akhirnya banyak juga yang pada nanggap. Momentum peringatan Hari Wayang Nasional setiap 7 November, sebagaimana penetapannya pada tahun 2003, barangkali dapat menjadi inspirasi dalam upaya pelindungan dan pelestarian wayang kulit Betawi. Semua ini hanya mampu tercapai jika dilakukan dengan serius dan konsisten.
Selamat Hari Wayang Nasional 7 November 2025.